Itu ayat yang ke-10, wa hadainahun najdain. Ya, wa hadainahun najdain. Coba lihat di sini. Ya, ini ayat yang ke-10. Waw artinya dan, hadainahu kami tunjukkan, asal katanya huda. Ya, karena dia musanna najdain. Karena dia musanna maka dihukum dia kepada najdain. Najdain itu 2. Maka hadainahu juga petunjuknya 2. Jadi telah kami tunjukkan kepadanya, nya di situ manusia. Jadi kami paparkan, ya kan? Kami bentangkan 2 jalan, ya kan? Jalan yang mana kira-kira tuh Ibu? 2 jalan kok. Jalan ke Makkah cie, jalan ke Roma cie. Ya. Di 2 jalan itu, 1 jalan ke Makkah, 1 jalan ke Roma, gitu ya. Kalau dulu kan tidak 1 jalan ke Roma, kalau sekarang tidak 1 jalan ke Makkah. Kata Mahmud Yunus, dan kami tunjukkan 2 jalan. 2 jalan itu jalan kebaikan dan keburukan. Jadi Allah telah menunjukkan kepada manusia 2 jalan. 1 jalan kebaikan, 1 jalan keburukan. Maka dari itu kita bebas memilih sekehendak hati. Pilihlah Bapak Ibu. Mau jalan yang buruk silakan, mau jalan yang elok silakan. Sama lo tadi mau datang ke masaji silakan, ndak datang ke masaji silakan. Ada tadi dijapui ke rumah masing-masing. Ada Satpol PP ndak, tapi kita bebas. Mau sholat di rumah, mau sholat di masjid, mau datang ke masjid, tidak datang ke masjid, mau jadi orang Islam, mau jadi orang kafir, mau beriman, mau orang yang tidak beriman, mau orang yang bersyukur atau tidak syukur, terserah. Memangnya gua pikirin gitu ya. Memangnya masalah buat lu. Nah ya, bagi kita tidak ada masalah. Tadi datang ke masjid, mau sholat berjamaah, selesai sholat masjid, mau tetap di masjid silakan, mau pulang silakan, tidak ada masalah. Memangnya gua pikirin, ya kan? Jadi Allah sendiri kan sudah mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan. Ya kan? Maka itu bebas. Manusia itu diberi kebebasan untuk memilih. Mau patuh, mau taat, mau kufur, mau ingkar, silakan, tidak ada masalah. Cuman ya, jika memilih jalan yang baik, Allah akan balasi dengan yang baik. Kalau memilih jalan yang buruk, Allah juga beri balasan yang buruk. Itu aja, tidak ada masalah. Ya kan? Kalau mau berbuat dosa silakan, cuma sanggup enggak? Sanggup menghadapi, menerima, ya kan, azab yang amat dahsyat itu aja masalahnya. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Surat apa itu? As-Sajdah. Surat yang ke-32 ayat ke-12. Sekiranya kamu melihat bagaimana nasib
orang-orang yang berdosa tersungkur di hadapan Tuhannya, sehingga mereka mengatakan, ya Rabb, ya Tuhan kami, telah kami lihat ya Allah, telah kami dengar ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia, kami ke beribadah, kami ke amal soleh, kami akan yakin. Ada lagunya tuh, terlambat sudah kau datang padaku. Lah tiba di akhirat mah bisa balik-balik ke dunia. Pilihan itu kini. Ijo-ijo, tali-tali, besok-besok, kini-kini, ndak nama. Nah besok tu memang dipilih kini. Maka itu wahadainahun najdain. Kami paparkan, kami tunjukkan kepada manusia itu dua jalan. Silakan mau dipilih. Kata Ahasan, ya, Ahasan ini dari Bandung. Kami telah menunjukkan kepadanya, nyanya itu manusia, dua buah jalan. Jalan kebaikan yang berat dan melelahkan, jalan kemaksiatan yang ringan dan mudah. Manusia tidak mau menempuh jalan yang berat. Iya barek ibu. Pagi-pagi lah jago datang ke masjid. Peko zuhur tiba dari masjid. Asar tiba dari masjid. Maghrib di masjid lo. Beko isya di masjid lo. Malam tahajud mencari yang halal, yang baik. Ya kan? Berat kan? Sebenarnya Bapak Ibu, yang baik-baik itu ringan. Manusia sebenarnya Pak lebih cenderung kepada elok. Kok terdampar awak di hutan belantara tuh, tidak ada manusia lain loh. Yang ada tuh cuman hewan-hewan saja. Awak situ seorang tumbuh awak di situ berkembang besar, itu tidak akan mengenal korupsi, ya kan? Nah, tidak akan mengenal khamar, tidak akan mengenal judi. Josia apa judi? Ya kan? Jadi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Manusia itu sebenarnya lebih cenderung kepada yang baik. Cuman dia ada halangan-halangan sehingga mereka terjebak dengan perbuatan buruk. Maka itu jalan kemaksiatan itu ringan dan mudah. Ya kan? Kadang-kadang di peringan-ringan di setan kan. Sonanya lebih baik berbuat jahe sonanya bu. Kalau berzikir bisa tidak sendiri? Baca Quran bisa sendiri. Salat sunat bisa sendiri. Bersedekah bisa sendiri. Kalau berjudi bisa sendiri. Berzina bisa sendiri? Tidak bisa Pak. Ya kan? Berarti beratlah berbuat maksiat itu. Ya kan? Nah, tapi karena dibantu oleh setan, maka dia mudah berbuat maksiat. Ya kan? Di perjuangan Bapak Ibu, datang ke masjid seperti sekarang ini barek Pak. Tinggal di masjid mendengar pengajian itu lebih barek loh lain. Cuman dia lah biasa, dia lah menjadi kebutuhan, ya kan? Maka itu menjadi ringan, ya kan? Kalau tidak, barik Pak, Ibu, ya kan? Nah, Hasbi mengatakan kami menunjukkan dua jalan raya. Hasbi Asidiki ini orang dari Aceh. Jadi ulama Aceh, Mahmud Yunus, ulama Sumatera Barat. Ahasan itu ulama dari Bandung. Saya melihat terjemahan mereka. Hasbi dalam kitab tafsirnya An-Nur namanya, kitab tafsirnya. Kami menunjukkan dua jalan raya. Kami telah menanamkan kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nanti kita lihat kemampuannya seperti apa. Jadi Allah lama lagi awakku kemampuan Pak untuk tahu mana nelo, mana buruk, mana hak, ma yang batil, ma jalan kasarugo, ma jalan
kanarako. Lah tahu, lah dia tahu oleh Allah. Dan manusia itu bisa membedakan. Kami beri akal pikiran yang dapat menyadarkan dia, ya kan? Sehingga apa? Dia tahu mana dalilnya yang dapat menunjukkan. Jadi Allah itu Bapak Ibu tidak pernah zalim kepada hambanya. Allah itu inginnya awakku masuk surga apa masuk neraka? Hah? Allah ingin kita ini masuk surga apa masuk neraka? Hah? Masuk surga? Iya. Buktinya? Kok sebanyak ikut yang datang ya kan? Iya kan? Allah itu ingin kita selamat. Allah itu ingin kita ini bersenang-senang nanti di akhirat. Tandanya Allah ingin bersenang-senang ada 2 poin. Pertama, sifat eksternal dalam diri kita, di luar diri kita. Allah turunkan Al-Quran. Tujuan Allah menurunkan Al-Quran ini kan untuk supaya menjadi petunjuk kan. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu tandanya Allah itu ingin kita selamat. Dia buku panduan supaya ibu-ibu benar-benar aman, selamat menggunakan barang ini. Maka itu diberi buku petunjuk. Baik, kau cara main duiannya, kau mengurangi kecepatannya, kan dia petunjuk. Iko wattnya sekian, voltasenya sekian, ya kan? Itu dia petunjuk supaya awak selamat menggunakan itu. Cuman namun tidak menggunakan petunjuk. Bakal awak sih sadonya. Nyo ampere 110 dia 220 apa terjadi? Meledaknya ya. Awak tidak namun menggunakan petunjuk. Kalau tidak paham tentang petunjuk ini, maka Allah utus Rasul supaya awak paham tentang Al-Quran. Rasul tidak ada lagi. Maka itu butuhlah guru-guru ulama, ya kan, untuk menjelaskan tentang Al-Quran. Maka Rasul mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Ya, ulama itu adalah pewaris Nabi. Apa yang diwariskan? Al-ilmu, ilmu. Itu ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang hadis, ilmu tentang syariah. Maka itu kami tunjukkan jalan kepada manusia. Ini jalan yang baik supaya mereka memilih jalan itu. Ini jalan yang jahat, yang buruk supaya mereka menjauhi jalan itu. Ya kan? Kami beri mereka kesanggupan. Nah, cobalah cari ibu-ibu, ada enggak yang enggak sanggup ke Mas Haji? Yang enggak sanggup ke Mas Haji ada di lingkungan awak. Atau jalan Mas Haji itu baru rubah setiap hari nak. Tak tahunya jalan ke Mas Haji. Lain ikut je jalannya nak. Dulu ikut je jalannya. Sama lako je jalannya nak. Ya kan? Berarti sama. Jalan dulu, jalan kini kan sama. Ya kan? Diberi oleh Allah kesanggupan memilih salah satunya. Ya kan? Mau yang baik atau yang buruk. Kami beri kemampuan untuk membedakan. Dapat dia membedakan, lalu dia pilih. Ya kan? Nah, ini yang dikatakan wahadainahun najdain. 1 ada Al-Quran, 2 ada Rasul yang menjelaskan kepada kita tentang Al-Quran itu. Nah, faktor dari dalam diri kita lagi Bapak Ibu. Tandanya Allah tuh sayang jawab. Pertama kemarin sudah dikatakan alam naj'al lahu ainain wa lisanau wasyafatain. Kami bekali manusia itu 2 mata. 2 mata pun untuk mencaliak. Mencaliak kau yang baik, kau yang buruk, kau yang elok, kau yang diridhoi, kau yang tidak diridhoi. Gunalah mata. Kalau hanya sekadar untuk melantik-lantian bulu mata, yang untuk alis-alis mata saja, dah lah gunanya. Ya kan? Atau dibuat soft lensnya apa warnanya? Biru.
supaya dapat lo apa namanya kok golongan biru. Padahal orang Indonesia, ya kan, hidup supaya makan supaya asoflannya biru lo itu. Ya, nah. Kalau hanya sekedar untuk dimanfaatkan mancalia, hewan juga punya mata, ya kan? Lebih hebat mata unta bu daripada mata manusia pak. Kan ada ayat mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak memperhatikan, tidak meneliti bagaimana Allah menciptakan onta? Ya kan? Satu di antara keunggulan unta pada waktu itu apa? Matonya itu punya selaput yang bisa tembus. Di walaupun nyo picang matonya, ya kan, ada selaputnya itu tembus pandang. Di walaupun badainya hebat, ya kan, badainya kancang, pasir segala macam, nyo tetap bisa berjalan dan dia nampak jalannya pak. Jadi tidak masuk pasir itu ke dalam matonya dong, ya kan? Itu kehebatan unta tuh. Jadi kalau hanya sekadar mancalia, lebih hebat mata unta daripada manusia. Walisana wasafatain, Allah ciptakan satu lidah, dua bibir, supaya bibir itu mengontrol satu lidah. Dan hebat mana lidah kok? Lidah tidak bertulang, tapi lebih tajam daripada pedang. Kadang-kadang keluarga yang damai, yang akur bisa bercakap di nyo. Satu kampung bisa heboh, satu nagari bisa hancur gara-gara lidah. Dia gila dua bibir supaya bibir manusia ko mengendalikan satu lidah. Masa satu dikendalikan oleh dua tidak bisa? Baca rumah mengendalikannya, pertemuan saya bibir itu tidak dapat manga-manga lidah tu lah. Saya ngecek nabo. Kan tidak bisa pak. Ya kan? Mangkana yu'minuna billahi wa yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik saja. Kalau tidak mampu, lebih baik diam. Baca roh diamnya. Pataruyanse lidah. Walahum qulubun la yafqahuna biha. Coba lihat dalam surat Al-An'am. Surat Al-An'am, surat Al-A'raf ya. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 179. Ada di situ. Ya kan? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami masukkan ke dalam neraka jahanam itu adalah kelompok satu kelompok jin, yang kedua kelompok manusia. Jin dan manusia ko kami agih kece Allah inyo kolbu hati, tapi tidak digunakan untuk memahami mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Jadi jin itu sama jawab manusia. Cuman nyo bisa mencali awak tidak bisa mencali nyo. Nyo punya mata, nyo punya talingo, nyo punya mulut, nyo punya hati. Ya kan? Makanya inna sami'na qur'ana ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bih. Coba surat jin itu. Sungguh kami telah mendengarkan Al-Qur'an yang menakjubkan, lalu kami beriman kepada Al-Qur'an itu. Jadi ada jin yang beriman, ada jin yang kafir. Nah, jin yang beriman dengan manusia yang beriman dimasukkan ke jalan yang benar. Wa hadainahun najdain. Jin yang tidak beriman, manusia yang tidak beriman, manusia yang tidak taat, jin yang tidak taat dimasukkan ke jalan yang buruk. Jalan yang buruk itu ke neraka, jalan yang baik itu ke surga. Maka isi surga hanya dua saja. Satu dari kelompok jin, dua kelompok manusia. Kalau manusia itu menggunakan matanya dengan baik, memilih yang hak itu,
jalan yang benar itu, maka dia ke surga. Kalau jin menggunakan matanya untuk melihat mana yang baik, lalu dia beriman dengan yang baik itu, dia ke surga. Jadi jin masuk surga, manusia masuk surga. Jin masuk neraka, manusia juga ada yang masuk neraka. Mereka punya hati, lahum. Hum di situ bukan hanya manusia, jin juga punya hati. Tapi mereka tidak mau paham. Kalau nggak paham namanya gagal paham, ya kan? Mereka punya mata tapi tidak mau melihat. Mereka punya telinga tapi tidak mau mendengarkan. Apa yang terjadi? Ulaika kal an'am. Jin dan manusia itu, ya. Jadi Bapak begini. Jin dan manusia apabila tidak menggunakan hatinya untuk memahami agama ini, dia tidak menggunakan matanya untuk memilih mana yang jalan yang baik, mereka tidak menggunakan telinganya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Satu, kata Allah, mereka lebih rendah daripada binatang. Kira-kira di waktu ayat kau turun, apa binatangnya yang ada? Binatang ternak di Makkah, di Madinah itu apa, Bu? Unta, domba, alai. Jawi ada tak? Maka kok ada surek Jawi ada? Dalam Quran kan ada surek Jawi. Jawi apa? Jawi betina. Namanya apa? Al-Baqarah. Apa lagi? Yang sejenis kuda tapi dia kecil. Kecil, bentuknya bentuk kuda tapi ketek. Keledai. Keledai ini binatang yang ongok, Pak, tapi 2 kali lipat ongoknya. Ongok apa nama itu? Ongok raya. Jadi keledai itu, Pak, kalau seandainya dibawa nyoba ngeliliang, nah baputa, lalu di situ ada lubang, masuk kaki selubang, Pak, dibawa lo baputa sekali lagi, masuk kaki lubang tu lihat tu, mah, itu longoknya keledai itu. Makanya kan ada hadis mengatakan bagi orang-orang yang sholat mendahului imam makmumnya, maka kepalanya ditukar dengan keledai. Maksudnya apa sebenarnya itu, Pak? Bisa saja kepalanya itu nanti memang ditukar dengan kepala keledai, tapi banyak yang memahami juga isi kepala itu sama aja keledai gitu. Lah dilarang, Pak, dilarang mendahului imam. Hanya mendahului imam yo, Anda sama aja keledai nama itu. Al-Quran juga ada mengambil perumpamaan, Pak. Ya kan? Kama salil himar yahmilu, kan ada itu. Orang yang tidak mengambil manfaat dari Al-Quran. Al-Quran ku ada di nyo, Pak, tapi tidak nyo baca, tidak nyo pahami, tidak nyo amalkan. Itu sama seperti keledai yang memikul. Ya kan? Dia te punggungnya ada kitab, tapi nan keledai tidak bisa membacanya, Pak. Ya kan? Tidak bisa keledai itu membaca. Ya kan? Maka itu luar biasa juga perumpamaannya. Ya kan? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia itu lebih rendah daripada hewan. Coba bayangkan, berarti manusia yang tadi, yang mulia ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu bisa lebih rendah. Kan ada ayat, summa radatnahu asfala safilin. Kami jatuhkan manusia itu sejatuh-jatuhnya. Penyebabnya apa? Lai punya mata tapi tidak mancalia, lai punya telinga tapi tidak mendengar, lai punya hati
tapi tidak memahami. Maka karena itu mereka itu sama dengan binatang. Binatang sakada mato ado, tapi mencaliak sajonyo. Hatinyo ado. Ado ndak hati binatang? Pernah bu makan hati? Hah? Le pernah makan hati? Di mana? Kalau di rumah makan hati, ada kan monyo kalio hati namo Pak. Tapi kalau di rumah makan hati, di parangai anak, kodak parangai suami, kodak di parangai istri. Nah lumba istri ko Pak lo, makan hati lo. Makan hati dan cari gadi anak gadi orang tu je tu. Ya nak. Ada yang menarik dari ayat itu, balhum adol. Bahkan mereka itu lebih sesat. Nah, begini Bapak Ibu, kenapa dikatakan lebih sesat? Nyolah dia agi hati, tak berfungsi, dia agi mato, tak berfungsi, dia agi telingo, tak berfungsi kan? Sementara waktu kalau hanya sekadar melihat, mendengar, binatang juga melihat, binatang juga mendengar, semuanya. Tapi kan hewan tidak masuk surga, binatang tidak masuk neraka. Makanya binatang itu tidak perlu ke masjid, binatang itu tidak perlu sholat, binatang itu tidak perlu puasa, binatang itu tidak perlunya berbuat elok, kanonyo tidak kasarugo, indah pulau masuk neraka. Tapi manusia kan disediakan dua tempat. Satu tempatnya menuju ke surga, yang satu jalan menuju ke neraka. Untuk bisa dia mengambil jalan kebaikan tadi itu, maka Allah berilah mereka hati, Allah berilah mereka mata, Allah berilah mereka telinga. Inilah yang akan kita pilih. Wahadainahun najdain. Kami telah tunjukkan kepada manusia itu dua jalan. Satu jalan yang baik menuju kepada surga. Yang kedua jalan yang buruk menuju kepada neraka. Akibat dari perbuatan baik itu di dunia ada. Kita sekarang ini Pak berbuat, pamannya kita bersolat. Ada enggak balehnya di dunia? Ada. Ada ketenangan batin, ada kesejukan dalam menghadapi masalah, kita damai, ya kan? Enggak kemudian cacing kepanasan. Ada enggak akibat yang buruk di dunia? Banyak. Fir'aun akhirnya ditenggelamkan, Korun dibenamkan, Haman dihancurkan, Namrud, ya kan? Kaum Ad, kaum Samud, nggak jauh-jauh Pak, Sambo umpamanya, iya kan? Sedang anak buahnya dibunuh ya kan? Perbuatan jahat dia pasti ada balasannya Pak. Jadi perbuatan baik itu ibu-ibu, bapak-bapak, bukan hanya di akhirat dibalas. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita tabur hari ini, ya kan? Siapa yang menabur benih, dialah yang akan memanen kan? Ya kita tak tahu panennya itu bisa di dunia, bisa di akhirat gitu. Ya kan? Maka itu tetap sajalah di jalan yang benar, di jalan yang baik. Allah tahu, in ahsantum li ampusikum wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat baik, kebaikan itu penuh, berlipat-lipat diberikan oleh Allah kepadamu. Jika engkau berbuat buruk, keburukan itu diberi balasannya cuman satu. Nah itu hebatnya, kalau salah berbuat dosa, dapat dosanya cie. Tapi kalau berbuat kebaikan, berlipat-lipat kebaikannya. Salat di Masjidil Haram barangkali lipat. Mi'a alfin, 100.000 kali lipat. Salat di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat. Ya kan? Nah itu
udah luar biasa kan. Maka itu ibu-ibu, bapak-bapak, langkah-langkah teknisnya supaya tetap berada di jalan yang benar. Pertama, kuatkan iman, ya kan? Jangan sampai lemah, ya kan? Kadang-kadang memang menambah keimanan ya bu. Kalau istilah kami itu ke Makkah itu untuk mancas, ya nak, untuk mancas haki. Ya kan, kalau baterai kok kadang-kadang agak lobek, perlu jo dicas balik. Kamasaji ku mancas aki bu, supaya le berjamaah jo wak solat, le mandangah jo pengajian, bertambah yakin jo wak, itu jo. Ya kan, kalau maksiat mengurangi iman, ibadah ini menambah iman. Jadi iman itu bisa naik, iman itu bisa turun. Naiknya dengan perbuatan-perbuatan yang baik, ya kan, turunnya gara-gara dosa. Yaitu kuatkan iman, mantapkan ibadah, ya kan, indahkan akhlak, dahulukan akhirat. Itu yang penting. Dahulukan akhirat dibandingkan dunia. Ya kan? Jujur saja sampaikan Bapak Ibu, dulukan akhirat dibanding dunia, ya kan? Saya malahan pergi ke Makkah itu tidak dikasih honor pun pergi saya bu, ya kan? Tak penting honor itu tidak penting, yang penting berangkat, gitu, ya kan? Nah, makanya sah saja, ya kan? Dahulukan akhirat, ya kan? Maka itu kalau kita sudah punya target tadi, ada dua mata, ada dua telinga, ada mulut, ada hati, maka manfaatkanlah itu untuk memahami agama Allah. Mudah-mudahan kita tetap dalam kebaikan dan dalam hidayah Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita